Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Perkenalkan, saya Amira Esti. Saya adalah salah satu dosen dari perguruan tinggi swasta yang berada di Sumatera Barat, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nantongga Lubu Alum, yang alhamdulillah pada saat ini sudah berubah bentuk menjadi Universitas Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Keperawatan Jiwa 2. Mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 ini dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS. 3 diantaranya adalah SKS teori, 1 diantaranya adalah SKS praktikum. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah Keperawatan Jiwa 2, haluan yang akan dicapai pada mata kuliah Keperawatan Jiwa 2, serta teknik pembelajaran yang saya ajarkan pada mata kuliah Keperawatan Jiwa 2. Deskripsi singkat mata kuliah Keperawatan Jiwa 2. Keperawatan Jiwa 2 merupakan lanjutan dari Keperawatan Jiwa 1. Keperawatan Jiwa 1 yang sebelumnya sudah saya ajarkan pada semester genap. Pada Keperawatan Jiwa 1, mahasiswa sudah mendapatkan konsep diagnosa resiko keperawatan jiwa serta konsep diagnosa sehat keperawatan jiwa. Pada Keperawatan Jiwa 2, mahasiswa akan mendapatkan konsep tentang diagnosa gangguan keperawatan jiwa, aspek kebutuhan khusus, aspek gangguan nafsa, serta terapi modalitas keperawatan jiwa. Dengan mengikuti mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 ini, diharapkan mahasiswa nantinya mampu. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar diagnosa keperawatan jiwa. Kemudian mahasiswa mampu menstimulasi aspek kasus diagnosa keperawatan jiwa. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan terapi modalitas berbentuk terapi aktivitas kelompok, baik dia terapi individu maupun terapi kelompok. Untuk mencapai kompetensi di atas, mahasiswa akan saya bekali selama 14 kali tatap muka atau tatap naya. Biasanya mata kuliah ini saya lakukan pada setiap hari Sabtu jam 13.00. Haluan yang dicapai pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami aspek gangguan persepsi sensori halusinasi. Yang kedua, mahasiswa mengenal konsep dasar aspek defisit perawatan diri dan risiko perilaku kekerasan. Yang ketiga, mahasiswa mengenal konsep dasar harga diri rendah dan risiko bunuh diri. Yang keempat, mahasiswa mengenal konsep dasar waham serta isolasi sosial. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan terapi modalitas berbentuk terapi aktivitas kelompok, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya, mahasiswa memahami tentang case study atau role play kasus
terhadap 7 diagnosa keperawatan gangguan yang sudah didapatkan pada mata kuliah keperawatan jiwa 2 ini. Dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa 2 ini, saya menggunakan berbagai teknik pembelajaran untuk sebagai pedoman bagi saya sebagai dosen dan sebagai acuan mahasiswa nantinya untuk mencapai kompetensi dan mendapatkan nilai yang terbaik untuk khususnya pada mata kuliah keperawatan jiwa 2. Teknik yang saya gunakan diantaranya ada 3 teknik, yaitu teknik delivery, interaktif, dan assessment. Nah, pada teknik delivery, mahasiswa saya anjurkan untuk menggunakan textbook atau buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Sumatera Barat yang bisa diakses langsung oleh mahasiswa. Dan mahasiswa saya anjurkan juga menggunakan e-books atau jurnal-jurnal terbaru atau jurnal yang terkait yang berhubungan dengan pokok bahasan yang saya berikan. Kemudian case study. Nah, pada delivery atau teknik delivery case study ini, mahasiswa diberikan seminar diskusi kasus yang nantinya mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan mendapatkan nilai yang terbaik untuk mahasiswa. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik interaktif. Nah, pada teknik interaktif ini mahasiswa menggunakan saluran komunikasi baik dia maya maupun tatap muka. Nah, biasanya mahasiswa menggunakan atau seperti yang saya ajarkan sekarang adalah menggunakan Zoom meeting. Nah, atau mahasiswa bisa menggunakan email untuk mahasiswa mengirimkan tugasnya. Atau mahasiswa juga menggunakan Gmail, atau saya juga menggunakan grup WhatsApp, di mana di grup nantinya mahasiswa bisa menyampaikan argumentasi tentang feedback perkuliahan yang saya ajarkan. Nah, di mana nantinya untuk interaktif ini terjalin hubungan komunikasi 2 arah antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Nah, teknik yang ketiga adalah asesmen. Nah, pada teknik asesmen ini biasanya saya melakukan penjelasan teknik pembelajaran di awal perkuliahan kepada mahasiswa. Nah, di sana akan dijelaskan gimana teknik pembelajaran, apa kompetensi yang akan dicapai, kemudian gimana proses penilaian pada mata kuliah khususnya keperawatan jiwa 2. Nah, biasanya saya menilai atau mengambil penilaian dari mahasiswa, dari kehadiran mahasiswa, dari ujian mahasiswa, dari tugas mahasiswa baik individu maupun kelompok, serta nilai dari praktek laboratorium. Kenapa mendapatkan nilai praktek laboratorium? Karena pada mata kuliah keperawatan jiwa 2 ini mahasiswa mendapatkan SKS praktikum. Nah, nantinya pada penilaian laboratorium mahasiswa akan saya berikan 1 kasus dan nantinya mahasiswa akan mereplaikan masing-masing kasus khususnya pada diagnosa gangguan keperawatan jiwa 7 diagnosa keperawatan yang nantinya akan dinilai per masing-masing individu. Nah, itulah yang akan sebagai sistem penilaian pada asesmen laboratorium atau praktikum. Demikianlah penjelasan rencana pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa 2 saya. Untuk selanjutnya silahkan saksikan cuplikan sistem pembelajaran saya lewat Zoom meeting berikut ini. Terima kasih. Oke, baiklah mahasiswa ibu semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang asuhan keperawatan, gangguan sensori persepsi atau yang dikatakan halusinasi, ya. Ini adalah mata kuliah keperawatan
jiwa 2 ya. Ini konsep pertama atau pertemuan pertama kita dengan konsep gangguan sensori persepsi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan tentang konsep halusinasi, Anda semua sudah pernah baca atau pernah membaca tentang konsep halusinasi belum? Ada yang pernah baca? Silakan diajukan atau dihidupkan moodnya. Ada? Bu. Ya? Ada, Bu. Oke, silakan siapa? Anissa. Oke. Anissa, silakan. Apa menurut Anissa? Halusinasi itu merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang pasien mengalami perubahan sensori, persepsi, serta merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, serta penciuman yang menghayal kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Anissa ya. Bagus ya yang disampaikannya. Emang benar yang dikatakan halusinasi itu gangguan pada sistem panca indera ya. Apa panca indera? Ya mulai dari penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran sampai perabaan. Nah, itulah yang macam-macam halusinasi. Jadi mahasiswa Ibu jangan bingung. Oh, kita belajar gangguan sensori persepsi. Oh, berarti ini adalah gangguan pada sistem panca indera. Ya, itu dia adalah halusinasi namanya dalam konsep keperawatan jiwa ya. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat dari maknanya ya. Ini katanya stop penglihatan kalau dilihat dari gambar ya. Katanya halusinasi itu adalah perubahan perilaku seperti sering tertawa sendiri ya, mendengar sesuatu dan bicara sendiri. Nah, itu dia. Berarti ini panca inderanya yang kedengaran ya, yang pengecapan, yang penglihatan. Ini dia yang terjadi perubahan perilaku. Itu konsep halusinasi yang pertama. Ya, perubahan perilaku seperti tertawa sendiri, mendengar suara dan berbicara sendiri. Itu yang dikatakan gangguan persepsi sensori. Nah, makna yang kedua, kalau yang dikatakan persepsi atau tanggapan dari proses panca indera tanpa adanya rangsangan eksternal. Jadi, kalau kita biasanya ada suara berisik, nah telinga kita akan mengarah ke sana. Tapi kalau orang dengan gangguan sensori persepsi, dia akan bertindak. Contohnya, nggak ada rangsangan di pendengarannya, tapi dia mendengar suara-suara. Nah, suara itu akan dia ikuti atau dia malah tertawa sendiri atau dia malah ngobrol panca indera tanpa rangsangan eksternal. Ya, tanpa rangsangan dari luar dia berbicara sendiri. Tapi kalau kita yang normal dengan orang halusinasi atau gangguan persepsi sensori. Nah, kalau gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu hampir sama ya. Contohnya tadi orang nggak dengar ada suara, tapi dia mendengar suara, malah dia bilang, itu ada yang manggil, ngajak dia jalan, ngajak dia lompat-lompat, ngajak dia ketawa-ketawa, tapi orang sekitarnya nggak dengar, orang sekitar sih. Nah, itu dia ya yang mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, kalau kita yang normal, nggak pernah kita mempersepsikan sesuatu yang tidak ada. Biasanya apa yang kita lihat itu yang kita lihat, bukan itu yang dia ungkapkan. Berbeda dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia rasakan, persepsi atau gangguan persepsi. Nah, dalam gangguan persepsi sensori ini ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya halusinasi. Ya, dianya adalah ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi. Ya. Nah, kalau faktor predisposisi ini, nah sebelum Ibu jelaskan, ada yang pernah dengar nggak apa itu faktor predisposisi? Atau pernah baca dari sumber-sumber teorinya atau jurnal yang terbaru? Ada baca? Atau pernah dengar kakaknya baca-baca nih faktor predisposisi nih? Oh, ini faktor presipitasi nih. Pernah dengar nggak anak-anak semua? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Kaspar. Kalau faktor presipitasi pernah dengar nggak? Resiko kekerasan, Bu. Apa, Hanalisa? Resiko kekerasan, Bu. Oh, kalau presipitasi resiko kekerasan kata Hanalisa ya. Enggak, Bu. Oke, kita lihat ya.
suaranya Hana ya. Yang Oke. predisposisi tadi, Bu. Oh, predisposisi itu faktor kekerasan gitu menurut Hana ya? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, oke, kita lihat ya. Kalau bedanya faktor predisposisi ya. Kalau predisposisi ini adalah faktor yang sudah lama ya, atau riwayat kesehatan dahulunya gimana? Kalau kita melihat di RKD, riwayat kesehatan dahulu, RKK dan RKS. Ya, kalau RKK dan RKS itu pada presipitasi. Tapi kalau pada riwayat kesehatan dulu itu kita lihatnya pada faktor predisposisi ya. Nah, pada faktor predisposisi ini yang mempengaruhi halusinasi atau gangguan persepsi sensori, biologis ini biasanya adalah faktor dari herediter atau genetik. Atau si pasien tersebut ada riwayat penyakit yang mempengaruhi gangguan pada salah satu gangguan persepsi sensorinya. Atau si pasien pernah mengalami trauma kepala atau riwayat penggunaan nafsa. Si sensorinya itu akan kita gali saat kita melakukan pengkajian pada pasien, apakah pasien pernah atau ada mengalami riwayat penyakit terdahulu, contohnya mengalami gangguan jiwa yang sama ya, atau pernah mengalami kekerasan dahulu, atau pernah mengalami traumatik kepala atau kecelakaan yang mempengaruhi terjadinya gangguan sensori persepsi ya. Kemudian faktor yang kedua adalah psikologis. Nah, pada faktor psikologis, kegagalan berulang ya, ada korban kekerasan, kurang kasih sayang atau overprotective. Nah, contohnya dia di tangga ya, rumah tangga sebelumnya. Nah, saat ini karena kegagalan berumah tangga lagi. Nah, itulah pencetus dia mengalami gangguan persepsi sensori atau halusinasi ya. Atau dia psikologisnya korban kekerasan ya. Dia pernah mengalami korban kekerasan. Nah, itu bisa sebagai faktor predisposisinya. Atau dia kurangnya kasih sayang, atau terlampau dibatasi, terlampau disayangi, terlampau diperhatikan. Nah, contohnya Hanalisa sudah menjadi seorang mahasiswa, contohnya SD sama orang tuanya. Karena orang tuanya overprotektif terlalu, atau terlalu sayang katanya sama anaknya, tapi perlakuannya berbeda dengan usia anaknya. Itu yang membuat anak itu ketergantungan gangguan pada psikologisnya yang tidak tahu. Predisposisi yang ketiga adalah sosio, penolakan yang berulang. Contohnya dia riwayat penyakit menular contohnya. Nah, tahun sekarang dia ditolak lagi dengan riwayat penyakit yang sama oleh sembuh kembali penyakit gangguan persepsi sensorinya. Kemudian ada sosial ekonomi yang rendah, itu pasti ya mempengaruhi tentang pisahan, terisolasi oleh lingkungan, dan tidak bekerja. Itu sangat mempengaruhi pada faktor predisposisi pada pasien dengan gangguan sensori persepsi. Oke, kita lanjut dengan faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi ini adalah faktor yang terjadi saat kita melakukan pengkajian. Contohnya ada riwayat penyakit infeksi, ada kekerasan dalam keluarga, ada kegagalan dalam hidup ya, adanya masyarakat. Itu biasanya faktor pencetus yang bisa mengakibatkan orang tersebut mengalami gangguan sensori persepsi atau yang dikatakan gejala pada orang dengan gangguan sensori persepsi atau halusinasi ini ya, yang dikatakan Anissa tadi ya. Jadi tanda gejala halusinasi ini bisa kita lihat dari panca indera ya. Bisa kita lihat dari panca indera ya, contohnya halusinasi dengar atau suara. Berarti yang kita lihat panca inderanya adalah pada telinga. Nah, apa data objektif yang bisa kita lihat pada pasien dengan mengalami gangguan halusinasi suara? Itu dia bicara atau tertawa sendiri. Nah, kalau Hana atau Denny ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab ya, berarti sudah termasuk nih ya jenis halusinasi dengar ya, atau gangguan persepsi halusinasi pendengaran ya. Marah-marah tanpa sebab ya, tanpa respon, tanpa apa, dia marah-marah aja, banting-banting HP, banting kasur, banting apa ada yang di rumah. Itu data objektifnya. Kemudian menyendengkan telinga ke arah tertentu. Nah, menyendengkan ini telinganya itu diarah-arahkan ke suara yang dia dengar, seolah ada sesuatu yang menarik dia untuk mendengar. Jadi telinganya ini contohnya suaranya ada di sebelah arahkan ya, kemudian menutup telinga. Nah, atau dia suara yang dia dengar itu dia nggak suka, dia tutup telinganya. Itu data subjektif yang bisa kita lihat pada pasien dengan gangguan pada pendengaran.
Nah, pada data subjektifnya, ini objektif yang kita lihat ya. Kalau data subjektif, mendengar suara-suara atau kegaduhan. Nah, pasien mengungkapkan dia mendengar suara, dia mendengar kegaduhan, kebisingan katanya. Nah, kemudian suara itu mengajak dia bercakap-cakap. Makanya kalau kita lihat orang yang jalan-jalan itu ngobrol-ngobrol sendiri, itu dia merasa dia tidak sendiri berbicara, tapi ada lawan bicaranya. Itu yang membuat dia berhalusinasi karena ada dia dengar atau ada orang yang diajak berbicara. Itu data selektif. Dia mendengar suara dan mengajak bercakap-cakap. Kemudian mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Nah, ini yang bahaya pada orang dengan gangguan halusinasi dengar. Kalau suara itu menyuruh dia, contohnya dia katanya ini kakaknya yang menyuruh atau orang tuanya yang sudah meninggal sangat sayang sama dia, suruh dia melompat. Kamu lompat aja itu loteng, lompat aja gedung itu, atau kamu terjun aja ke air itu, kamu nggak bakalan apa-apa, contohnya ya. Nah, itu dia ikuti. Nah, itu yang sangat berbahaya pada pasien dengan halusinasi pendengarannya kalau tidak cepat kita atasi. Nah, kemudian ada dia halusinasi penglihatan. Nah, halusinasi penglihatan ini atau mata ya, menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Nah, ada pasien ya ketemu di jalan dia tunjuk-tunjuk ke kiri, ke atas, ke bawah, tangannya kemana aja ya. Kemudian ketakutan pada suatu yang tidak jelas. Nah, ya, dia pegang tangannya itu, dia pegang badannya seolah dia kedinginan, itu dia merasa dia ketakutan. Atau dia menyendiri atau dia bersembunyi. Itu halusinasi penglihatan, yaitu data objektifnya. Sementara data subjektifnya melihat bayangan, ya, sinar, bentuk geometri, bentuk karton, ya, atau dia melihat hantu atau monster katanya. Nah, itu dia ungkapkan. Dia katanya, saya melihat ada bayangan tinggi yang mau menghimpit saya. Atau saya bilang ada sinar putih yang datang ke saya seolah-olah mau menerkam saya. Nah, itu data subjektif yang kita bisa dapatkan dari halusinasi penglihatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah halusinasi penghiduan atau penciuman ya. Menghidu seperti sedang membau-baui tertentu atau menutup hidung. Ya, sedikit-sedikit ya tutup hidungnya tanpa ada rangsangan bau, wangi atau apa, dia tutup hidungnya. Atau dia nggak ada bau sesuatu pun ya kemang-kempiskan hidungnya. Nah, itu biasanya pada halusinasi penghiduan data objektifnya ya. Nah, kemudian pada data subjektifnya ya, membau-baui seperti bau darah, urin ya, feses ya, kadang-kadang bau itu menyenangkan. Nah, seolah bau itu menyenangkan dia cari terus. Ya, dia cari dengan hidungnya, jalan-jalan dia kemana bau itu, tapi dia hayati, dia enak dia, maksudnya dia hayati seolah-olah bau itu membuat dia enjoy. Nah, itu yang ciri-ciri halusinasi penghiduan ya. Kemudian pengecapan ya, sering meluntah atau muntah ya, sering meludah, sering muntah, dikit-dikit meludah, dikit-dikit muntah ya, tanpa ada rangsangan ya, itu data objektifnya. Sementara data subjektifnya, dia merasa seperti darah, merasakan rasa seperti darah, kemudian urin atau feses ya. Dia merasakan di sekelilingnya itu ada darah, padahal nggak ada urin, padahal nggak ada, tapi dia merasakan, makanya dia ingin muntah, ingin meludah karena dia merasakan di sekelilingnya ada darah dan urin tersebut, atau feses yang jijik, ya itu yang membuat dia meludah-meludah atau muntah. Itu dia halusinasi pengecapan. Nah, yang terakhir adalah halusinasi perabaan. Dia mengaruk-ngaruk permukaan kulit, padahal nggak gatal, tapi dia garuk terus. Seolah ada yang menjalar atau yang jalan di di badannya itu, di kulitnya itu, seolah ada yang bergerak-gerak atau seolah ada yang nggak nyaman dengan kulitnya, tapi dia selalu garut, padahal itu nggak ada. Ya, contohnya data subjektifnya dia mengatakan ada serangga di permukaan kulit atau merasa seperti tersengat listrik. Nah, kejang-kejang dia ya, kejang-kejang atau dia bilang awas ada serangga di tanganku, padahal serangga itu tidak ada. Nah, itu dia ya 5 halusinasi pendengaran. Nah, disinilah nantinya peran kita sebagai perawat pada pasien dengan gangguan halusinasi, kita gali jenis halusinasi pasiennya apa. Itu dia strategi pertama kita. Apakah dia masuk pendengaran, penglihatan, penghiduan, pengincapan, atau perabaan. Itu kita lihat dari data objektif atau data subjektif pasien.
Nah, kalau pasien kita menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, nah baru kita lihat, oh ini dia halusinasi penglihatan nih. Tegaklah satu diagnosa kalau pasien kita adalah halusinasi penglihatan. Ya, nah disinilah nanti kalau kita ujian ya, ujian strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien dengan gangguan halusinasi persepsi sensori, mahasiswa yang sebagai seorang pasien akan mengarahkan karakternya sebagai data objektif. Contohnya, si Martianus perawat dengan halusinasi pendengaran, ya. Si Gina adalah pasiennya. Nah, Gina akan berperan sebagai data objektif pada halusinasi pendengaran. Contohnya Gina tutup telinga dia, atau Gina marah-marah dia, atau Gina berbicara dan tertawa sendiri. Nah, itu yang menunjukkan kalau dia adalah halusinasi atau gangguan sensori persepsi pada pendengaran. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut gimana sih proses keperawatan halusinasi ya. Tadi kita udah konsep halusinasi sampai halusinasi apa ya. Sekarang kita akan masuk pada proses keperawatan halusinasi. Nah, sebelum kita masuk proses keperawatan, terlebih dahulu Ibu lah, ada ya? Oke, menurut Salsa, proses keperawatan secara umum apa aja? Apa tadi, Bu? Proses keperawatan secara umum menurut Salsa apa aja? Oke, atau ada yang bisa bantu? Ya, Bu, Nisa bantu, Bu. Oke, silakan Anissa. Menurut Nisa, proses keperawatan itu memiliki 6 fase, ada pengkajian, implementasi, dan evaluasi, Bu. Oke, ada pengkajian, ada implementasi, evaluasi, ada diagnosa, ada tujuan rencana dan tindakannya. Oke, berarti ada pengkajian ya, ada intervensi ya, ada diagnosa, baru ya. Nisa, terima kasih ya atas bagi ilmunya ya. Oke, nah kita lihat gimana sih proses keperawatan halusinasi ini jiwanya. Kalau yang tadi adanya, oke kita lihat ya. Nah, ternyata sama ya. Ternyata di pengkajian keperawatan jiwa juga yang pertama itu adalah pengkajian. Nah, dia asuhan keperawatannya. Apa yang kita lakukan wawancara. Nah, kalau pada pasien dengan umum kita menggunakan ada 4 fase ya, komunikasi terapeutik. Ya, dianya adalah pra-interaksi ya, kemudian fase interaksi, kemudian fase kerja dan fase terminasi. Nah, tapi pada kita hanya menggunakan 3 fase ya, fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi. Nah, di fase orientasi. Nah, di pengkajian pada saat kita wawancara di sanalah terjadi fase orientasi. Apa yang kita lakukan pada fase orientasi? Kita memperkenalkan diri ya. Contohnya, selamat pagi Bu, senang dipanggil Mira. Nama Ibu siapa? Senang dipanggil apa? Oke, dia jawab, nama saya Anita, senang dipanggil Mita. Gimana perasaannya? Nah, itu adalah fase orientasi pada tahap wawancara dengan pasien gangguan jiwa. Gimana perasaannya pagi ini? Tidak nyaman. Langsung perawat jawab, kenapa tidak nyaman? Ada apa semalam? Nah, dia akan jawab, semalam nggak bisa tidur, berhubung ada suara-suara berisik yang mengganggu saya. Nah, berarti langsung kita tegakkan, oh kalau ada suara-suara berarti pasiennya sudah masuk ke halusinasi pendengaran. Nah, berarti pada tahap pengkajian sudah jelas, jenis halusinasinya adalah halusinasi pendengaran. Apa isinya? Isinya katanya dia mengajak ngobrol-ngobrol katanya. Kapan waktunya? Kita tanya, Ibu mendengar suara itu kapan saja? Dia jawab, jam 7 malam Bu, atau mau tidur Bu, kemudian pagi dan siang atau mau sendiri. Nah, itu kita tulis di pengkajian kita. Kemudian saat Ibu melakukan itu dalam situasi apa? Contohnya, apakah dia saat sendiri suara itu datang, atau saat dia bersama-sama, atau saat dia melamun ya. Kemudian frekuensinya sehari itu berapa lama waktunya, itu yang ditanya ya. Kemudian apa respon Ibu terhadap halusinasi? Nah, kita tanya saat suara itu datang kepada Ibu, apa yang Ibu lakukan? Atau apa upaya yang dia lakukan? Contohnya dia jawab, dia nggak ada melakukan, dia diam-diam saja, atau dia
jalan-jalan katanya. Nah, itu pada tahap pengajian wawancara. Ini data penting yang perlu kita dapatkan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori ya pada tahap wawancara. Ini baru pada fase orientasi ya. Itu